Oke, proses inbound berikutnya kita akan melakukan yang namanya penerimaan barang atau receive entry. Jadi ada menu receive entry di sini. Ini seharusnya dilakukan di handphone. Jadi nanti kalau di handphone tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya pakai desktop saja untuk demo. Jadi tadi kan sudah dibuatkan receive order. Nah, yang diperlukan untuk melakukan receive entry yang pertama-tama adalah teman-teman harus sudah mempunyai yang namanya LPN. Jadi LPN atau license plate number ini adalah identifikasi yang digunakan untuk di WMS untuk nanti melakukan pencarian terhadap expiry date atau kebutuhan untuk Vivo. Nah, sebelumnya sudah di generate, jadi di sini ada menu yang lebih lengkap. Ini saya pakai login checker ya, contohnya yang terbatas aksesnya. Di sini saya buka menu LPN. Kita ada beberapa LPN, kita cari yang open. Nah, misalkan kita pakai LPN nomor 11, ini bebas, tidak harus urut. Kita akan add new. Kita akan simpan contohnya di warehouse 3, kemudian kita by default ada location untuk receivingnya. Kalau teman-teman nanti punya beberapa dock untuk penerimaan, unloading docknya ada banyak, bisa dipilih. Ini defaultnya muncul, bisa disetting. Nah, di sini LPN mestinya kita akan scan. Jadi tadi kan dicetak LPN-nya. LPN tadi ini mesti dicetak ya. Nah, kemudian ini di-scan QR code-nya sehingga dia akan masuk ke sini. Seperti ini. Kemudian kita akan pilih, kita mau menerima dari receive order yang mana. Contohnya misalkan nomor 2. Nah, di nomor 2 ini itemnya ada 3 tadi yang kita buat. Ya, kita lihat balik ke sini ke receive ordernya. Yang nomor 2 ada 3 item. Kode 520, 517, 185. Ya, misalkan kita pilih saya mau menerima yang kode 185, kita terima dalam satuan karton, kemudian jumlahnya. Nah, jumlah ini kita sesuaikan per palet biasanya. Ini kita ngomong di gudang yang bulk ya, jadi B2B. Kita terima misalkan kita stapel dalam satu palet, kita susun sebanyak 100 karton misalkan. Berarti kita isikan 100, jadi satu palet itu nanti akan punya identitas LPN nomor 11 ini. Nah, di sini kita isikan batch number-nya. Misalkan batch number-nya saya isi seperti ini. Expiry date-nya juga kita isi. Expiry date-nya misalkan di 2026 bulan Maret. Kemudian kita confirm. Nah, pastikan bahwa dalam satu palet tadi 100 karton tadi mempunyai batch number yang sama dan expiry date yang sama. Jika ternyata 100 itu berbeda, maka teman-teman harus bikin dalam 2 LPN terpisah. Misalkan yang ini yang 40 ya diisikan 40. Mengapa? Karena nanti data ini akan menjadi kata kunci atau ID uniknya untuk melakukan pencarian saat barang ini akan digunakan. Saya isikan 100 dulu ya. Kemudian kalau sudah yakin, kita save and confirm. Kalau masih mau di draftkan, berarti hanya di save saja. Kita save and confirm. Oke, berhasil dilakukan. Nah, di sini stoknya sudah masuk. Kita lihat kalau di menu yang lebih lengkap, kita lihat di reportnya ada inventory detail. Inventory detail ini nanti bisa melihat tadi LPN yang baru diinputkan. Nah, ini kari ayam tadi ya, sebanyak 100 karton di sini. Kita punya on hand, ini dalam satuan terkecilnya piece, dalam satuan defaultnya karton, ini 100, bukan 100.000 ya, karena ini desimalnya pakai 3 angka di belakang koma dan ada dosen separatornya, pemisahnya pakai ini, ada ribuannya.
Ini 100. Nah, kemudian dia ada di lokasi receiving 1 ini tadi dengan identitas LPN nomor 11. Nah, sampai sini proses penerimaan barang atau receive entry-nya selesai. Kita juga bisa melihat, ini yang keren nih mestinya. Kita bisa melihat sebetulnya di dashboardnya. Kalau kita lihat di dashboardnya, kita filter yang transaksi hari ini di gudang 3. Nah, di sini terlihat man hours-nya si checker 1. Tadi di sini kan yang menerima si checker 1. Nah, dia sudah bekerja selama berapa lama? Ini dia melakukan satu receive entry hari ini, si checker ini. Nah, ini kita bisa tahu yang sudah dikerjakan juga 1 tadi ya. Dengan rata-rata tadi saya memproses receive entry untuk LPN nomor 11 tadi ya. Itu selama 163 detik. Jadi statistiknya kelihatan. Ini dashboardnya yang bisa kita gunakan untuk analisa. Nah, tunggu. Kemudian ada lagi juga laporan untuk detail lognya. Jadi di WMS ini lognya sangat detail. Teman-teman boleh lihat. Nih, di sini tadi checker 1 itu sudah melakukan pekerjaan receive entry dengan kode transaksi nomor sekian di gudang ini, di location ini, mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa, durasinya sekian. Ini yang tadi 163 detik tadi, 2 menit 43 detik. Nah, dari situ nanti kita bisa ngomong macam-macam, manpower planning lah, productivity lah. Jadi ini simple untuk melakukan receive entry, tinggal yang penting mengisi datanya benar. Nah, andai kata LPN ini dipakai lagi seperti ini, nanti waktu save dia akan ditolak. LPN sudah pernah dipakai. Jadi unik LPN-nya. Settingannya untuk skenario ini LPN-nya unik. Oke, demikian untuk receive entry, cara penggunaannya. Nanti lebih detailnya saat implementasi kami akan pandu lebih dalam step by step-nya. Thank you.